waktu semakin singkat ini Ayah. Ya. Nah ini Ayah, kalau tadi kan kita sudah berbicara bahwa sebenarnya kita harus bisa mengajarkan anak agar bisa berpikir kreatif, mengembangkan sebenarnya bakatnya, growth apa tadi Ayah? How to see gold in How our to see child. growth ya. Nah, bagaimana Ayah apabila ternyata dia harus masuk ke dalam lingkungan yang tidak seperti doktrin yang sudah kita berikan, dan kemudian mereka memusuhi anak kita, mengatakan bahwa anak kita jadi terlalu berbeda, kemudian dia jadi negative thinking, terus jadi tidak percaya diri. Bagaimana cara membuat dia jadi positive thinking? Ya itulah kata kuncinya tadi. Kalau dia memasuki sekolah yang tidak sesuai doktrin kita, jadi jangan mendoktrin kita. Jadi supaya dia sesuai di mana saja gitu. Yang pertama adalah kita ajak dialog. Kita bayangkan seperti misalnya ikan ya. Ikan kalau kita taruh di kolam, kita ukur nih kerusakan airnya. Kalau kerusakan airnya masih dalam batas toleransi, ikannya selamat kan. Dia akan beradaptasi. Tapi kalau tingkat keracunan airnya sudah tinggi di atas ambang batas, ikannya mati. Sama juga sekolah begitu. Kita ukur aja tingkat kontaminasi sekolahnya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat baru seminggu pergaulannya anak kita sudah berubah total, tarik buru-buru, jangan sampai setahun. Karena setahun itu akan ada racun yang lebih berat lagi. Saya sudah pernah mendetoksifikasi ya. Anak yang keracunan di sekolah, maksudnya keracunan pergaulan di sekolah, itu perlu 1 tahun untuk membersihkan mereka. Apakah itu artinya dia harus homeschooling? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya sebelum homeschooling itu berat gitu ya, karena tanggung jawab orang tua luar biasa. Sebelum homeschooling jadi pilihan, kita bisa mencari sekolah-sekolah ya, seperti sekolah alam atau sekolah-sekolah yang memahami anak. Banyak kok sekarang sudah berdiri sekolah-sekolah, cuma rata-rata swasta, karena ini adalah inisiatif dari para pendirinya. Jadi sekolah itu basisnya bukan anak yang harus memahami gurunya, memahami sekolahnya, tapi sekolah dan guru yang perlu memahami anak. Tiap-tiap anak beda-beda, saya harus bagaimana nih. Kemudian yang paling baik lagi kalau sekolah itu mengedepankan attitude. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan perilaku anak, itu yang diatasi dulu. Nggak usah belajar, nggak penting belajar. Di sekolah briefing saya kepada guru adalah belajar itu nanti aja kalau perilakunya sudah bagus dulu. Seperti itu. Karena basis semua kesuksesan adalah attitude. Baru kita bicara setelah itu skill. Nah jadi kelas itu tiap hari diperhatikan. Ada bullying nggak, ada ini nggak, ada itu nggak, dan sebagainya. Jadi harus semua pihak itu harus saling bantu-bantu ya. Ayah, ini dalam waktu 60 menit ya Ayah ya. Ayah tuh benar-benar membagi banyak hal. Ya. Nah, sebenarnya kalau boleh diintisarikan Ayah, agar banyak dari yang banyak tadi tuh Ayah, ada beberapa poin yang bisa diingat oleh pemirsa di rumah dan juga saya untuk bisa membantu generasi yang lebih baik di masa depan. Ya, poin pentingnya adalah yang pernah diucapkan oleh orang bijak tadi. Jadi didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu hidup. Apa yang selalu harus diingat oleh kita ya? Yang pertama adalah satu yang tetap harus dipelihara adalah akhlak. Jadi bagaimana kita melihat zaman sekarang? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akhlak anak kita? Misalnya tontonan, maka tontonan itu harus dibatasi. Kemudian pergaulan, maka pilihlah sekolah yang pergaulannya baik. Jangan sekolah yang unggul, sekolah favorit. Itu rata-rata isinya hanya omong belaka. Tapi buktikan bahwa anak-anak di situ santun, sopan, kemudian ramah terhadap anak-anak baru, tidak bullying antara kakak kelas dan adik kelas. Jadi si anak itu dipastikan nyaman begitu ya? Iya, tidak ada misalnya mapram segala macam dalam penerimaan siswa. Itu mapram itu suatu hal yang tidak patut terjadi di sekolahan. Karena anak yang masih belum matang secara mental, tiba-tiba dia harus memanfaatkan kekuasaannya untuk membuli adiknya gitu ya. Kemudian kita pilih sekolah yang mendidik kecerdasan atau kepintaran. Nah, definisi pintar bukan adalah nilainya tinggi, tapi kalau kita memasukkan anak kita ke sekolah itu, anak kita jadi jauh lebih kreatif. Apa sih artinya kreatif? Dia punya ide-ide untuk perbaikan. Misalnya dia lihat ada kotak box bekas mie, dia ubah menjadi tempat sepatu dan sebagainya. Kemudian kalau ada apa-apa dia bertanya. Begitu anak kita sudah tidak tertarik untuk bertanya, itu bahaya. Dan sekolah itu telah berarti mendoktrinasi dan memangkas kecerdasan anak. Anak yang cerdas, orang yang jenius itu tidak pernah berhenti bertanya. Itu kata kuncinya. Jadi akhlak dan melihat respons anak kita. Apakah attitude-nya bertambah baik, apakah dia bertambah banyak ingin tahu dan banyak ingin mencoba, nah itu pilihlah sekolah yang seperti itu. Tapi kalau misalnya anak kita di sekolah kan jadi tambah diam, tambah pasif, tambah bengong,
nggak tahu, terserah mama. Nah, itu berarti sudah Waduh. habis terpangkas gitu. Baik kira-kira. ayah, sayang sekali akhirnya waktu juga ya yang batasi perjumpaan kita kali ini. Tapi semoga apa yang tadi sudah diintisarikan oleh ayah bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan juga Mudah-mudahan. saya ya ayah ya. Insya